Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita informasikan ada sejumlah video. Yang pertama adalah seorang Habib yang masih ingusan, masih bau kencur, masih kemarin sore berani-beraninya mengomentari Rhoma Irama yang menurut saya ini cenderung menghina. Siapa lagi kalau bukan Habib Bocil ya, yang sering disebut dengan si Mahdi. Saudaraku, itu dilatar belakangi oleh karena Bang Rhoma. Kita tahu di podcastnya beliau, Bang Haji Rhoma Irama itu menyampaikan cerita bahwa beliau akan diba'alawikan oleh oknum Habib. Dan itu saya percaya cerita itu, bahwa memang benar bahwa Haji Rhoma Irama memang ditawari untuk jadi Habib. Tetapi Bang Haji Rhoma Irama menolak, saudaraku ya. Ini kita sampaikan video seorang Habib Bocil berani-beraninya ngomong ya, bahwa itu tidak benar. Tapi memang seperti itulah mereka ya, tidak mau menerima kalau dikritik. Tapi ya sudahlah, kita tunjukkan videonya kepada kalian saja ya. Berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Anda harus datang ke Robit Halawiyah dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Aduh, bawa nama Allah lagi. Ya. Siapa nama Habibnya? Coba sebut aja nama Habibnya siapa, biar kita cari. Siapa tuh oknum itu yang ngomong begitu. Ya. Ya jelas lah, oknum Habib lah yang ngomong begitu. Kan sudah bilang Haji Rhoma Irama. Ya, ini dasar si Mahdi bodoh ini ya. Hanya pansos saja. Ini cari nama aja. Alawikan Rhoma Irama. Anda ini nasab Anda aja diakui oleh si Kiman dan kawan-kawannya. Gitu loh. Jangan terlalu pede. Makin kesini kok makin ngawur. Saya jadi belemak gitu ngelihatnya. Wow. Haji Rhoma Irama dingawur-ngawurkan oleh Habib Bocil, si Mahdi. Menurut saya kurang ajar. Ini sama dengan si Husain Ba'agil yang pernah mengatakan Haji Rhoma Irama buat-buat cerita ya. Haji Rhoma Irama mau mencari ketenaran, katanya si Husain Ba'agil. Ini sama ini, si Mahdi Bocil ini ya. Sama. Jadi dia nggak terima ketika cerita itu dipublik ya. Ya mungkin malu. Ternyata ketahuan ya, mereka itu palsu. Makanya mudah-mudahan pemerintah segera mengambil tindakan kepada kelompok ini, kelompok yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, sehingga perilakunya di luar nalar. Menurut saya itu terlalu sombong. Yang masih kemarin sore aja sombongnya minta ampun. Ya, kita lanjut. Jadi belemak gitu ngelihatnya. Ya, fitnah terus. Ya. Fitnah. Nah, menuduh Haji Rhoma Irama memfitnah. Ya, itu ilmiah, itu fakta, bukan fitnah. Fitnah. Kasihan Rhoma Irama ini nggak sadar apa dia udah tua gitu. Harusnya semakin tua semakin sadar, semakin eling. Waduh, Bang Haji Rhoma Irama ditua-tuakan. Berarti dia menganggap Bang Haji Rhoma Irama tidak sadar, tidak eling ya. Si Mahdi anak kemarin sore bilangnya Bang Haji Rhoma Irama sudah tua, harusnya makin sadar, makin eling ya. Kurang ajar bener ini. Ya jangan ikut-ikutan fitnah gitu ya. Nggak ada satupun orang yang pengen memba'alawikan ente Rhoma. Nggak ada. Anda saja yang mengaku keturunan Nabi nggak terbukti kok. Nggak ada bukti satupun antum sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nggak ada. Ya. Dan saya yakin ada orang yang mau memba'alawikan Haji Rhoma Irama, yang mau menghabibkan. Ya nggak mungkin Bang Haji mengungkap namanya, ya kan? Ini orang hanya pansos saja ini. Nggak ada. Ya, nasab ente aja belum jelas kok. Dari jalur ibu ada dan lain sebagainya. Menghina ya.
menghina Haji Rhoma Irama, katanya nasabnya tidak jelas, nasabnya belum jelas katanya. Yang nasabnya nggak jelas adalah Pak Alawi yang mengaku keturunan Nabi, ya. Masya Allah, ini kalau orang-orang kayak gini nggak segera diputuskan bahwa dia bukan keturunan Nabi, pemerintah tidak mengambil tindakan. Wah, ini orang-orang seperti Mahdi ini bisa akan terus sombong, ya, akan terus sombong kemana-mana nih, parah ini. Nggak ada, ya. Nasab ente aja belum jelas kok, dari jalur ibu ada dan lain sebagainya. Masa ada orang yang memba'alawikan? Emang Rabi'atul Alawiyah itu apa? Gitu loh, ya. Saya berbicara begini nggak mewakili Rabi'atul Alawiyah, enggak. Rabi'atul Alawiyah, ya, itu adalah lembaga yang rasis. Tahu gak kamu? Ya, yang mengaku-ngaku mencatat keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kan jelas. Cuman saya enak aja, belenak aja. Kalaupun ada orang Habib yang nelfon itu mungkin oknum saja. Ya jelas. Saudaraku, ya, ini namanya Mahdi. Apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semakin kesini semakin jauh lagi, gitu ya. Beliau bilang, demi Allah, saya ditelepon seorang Habib, ya, Anda itu adalah Habib Bang Rhoma, gitu ya. Anda harus datang ke Rabi'atul Alawiyah dan lain sebagainya, bla 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 bla. Aduh, bawa nama Allah lagi, ya. Siapa nama Habibnya? Coba sebut aja nama Habibnya siapa, biar kita cari. Siapa tuh oknum itu yang ngomong begitu, ya. Mau membalawikan Rhoma Irama. Anda ini nasab Anda aja diakui oleh si Kimat dan kawan-kawannya, gitu loh. Jangan terlalu pede, gitu. Makin kesini kok makin ngawur. Saya jadi belenek gitu ngelihatnya, ya. Fitnah terus, ya. Fitnah. Kasihan Rhoma Irama ini nggak sadar apa dia udah tua, gitu. Harusnya semakin tua semakin sadar, semakin eling, ya. Jangan ikut-ikutan fitnah, gitu ya. Nggak ada satupun orang yang pengen memba'alawikan ente Rhoma, nggak ada, ya. Nasab ente aja belum jelas kok, dari jalur ibu ada dan lain sebagainya. Masa ada orang yang memba'alawikan? Emang Rabi'atul Alawiyah itu apa, gitu loh, ya. Saya berbicara begini nggak mewakili Rabi'atul Alawiyah, enggak. Cuman saya enak aja, belenak aja. Kalaupun ada orang Habib yang nelfon itu mungkin oknum saja, ya. Jangan disebut ba'alawinya semua, oknumnya saja. Oknum yang sok tahu tentang perihal ilmu nasab dan lain sebagainya, gitu ya. Rhoma Irama siapa? Nasabnya aja belum jelas kok, ya. Jangan sok-sokan Anda. semoga pesan ini nyampe ke Bang Lagi nih ada. Lanjut, ya. Haji Oma. Saya dulu ngefans sama Bang Oma itu. Ya sampai sekarang ngefans kalau masalah lagu-lagu, masalah kebaikannya ya saya ngefans. Tapi masalah dia dukung iman, oh saya tidak setuju. Dulu ketika saya senang judi, diingetin sama Bang Haji itu. Judi, meracuni keimanan, berhenti judi saya. Dulu pada ketika saya senang minum minuman keras, ingetin sama Bang Haji. Minum. Saudaraku, kalau judi kan tidak bisa mendoktrin, sehingga ketika Bang Haji mengingatkan agar dia tidak judi merusak keimanan, dia langsung tobat. Tapi masalahnya nasab Habib itu doktrin, ya. Habib itu doktrin, sehingga orang ini kedoktrin. Jadi walaupun diingatkan oleh Bang Haji, dia tetap menjadi budak spiritual Habib, ya. Jadi nggak sadar nih, beda antara nasab sama judi, beda antara Habib sama judi, ya. Ya saya senang minum minuman keras, ingetin sama Bang Haji. Minuman keras, apapun namamu. Bagus Bang Haji itu, sering nasehatin orang. Pada ketika pokoknya berbagai macam masalah yang saya hadapi selalu diingetin sama Bang Haji.
nggak punya uang, nggak punya kerjaan, stres pikiran saya. Diingetin lagi sama Pak Haji, stres, obatnya iman dan takwa, serta mensyukuri apa adanya. Makanya itu Bung, sekarang kamu diingetin oleh Bang Haji, Anda jangan jadi budak spiritual, ya. Makanya Anda diingetin Bung, jangan jadi congos, ya. Jangan bodoh kamu, ngaku-ngaku, ya. Ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi kamu percayai tanpa bukti, Bung. Ayo kamu sadar, Bung, ya. Pasti tak akan stres. Sadar saya, nggak stres ya. Saya tanya lagi, obatnya apa Bang Haji? Obatnya iman dan takwa, mensyukuri apa adanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi sekarang Bang Haji kok agak lain ya. Kok dukung iman? Ya enggak lah, kamu yang lain. Bang Haji tetap tugasnya mengingatkan umat yang tersesat. Nah, judi tersesat kamu, diingatkan supaya nggak judi. Nah, kamu sekarang menjadi budak spiritual, itu diingatkan supaya kamu nggak jadi budak, supaya kamu nggak jadi congos, ya. Nggak ada berubah dari Bang Haji kecuali usia. Tapi kalau visi misinya untuk mencerdaskan umat itu tetap, ya. Malah menjelek-jelekan habaib. Masya Allah, sungguh terlalu. Semoga pesan ini nyampe ke Bang Haji. Salam persaudaraan Bang Haji. Hei Bung, nggak menjelek-jelekkan Bung, mengingatkan Habib, para onum-onum Habib yang sesat, ya, yang ceramahnya kurofat, membodohi umat, Bung. Kamu ngerti nggak sih Bung? Kamu ini hanya kemarin sore nggak bisa kamu ngerti, ya. Haji, saya ngefans sama sampean Bang Haji. Dulu saya pada ketika Bang Haji turun ke Banyuwangi, saya sampai gandol truk itu dari rumah. Ingat saya sama teman-teman, saya ngefans sama Bang Haji itu. Di Geladak dulu tuh. Kalau Bang Haji masih ingat, Bang Haji itu orangnya kecil, pendek, tapi ganteng, manis. Bang Haji Oma itu, saya seneng sampai sekarang. Cuma saya beri nasihat, udahlah Bang Haji, jangan ikut jelek-jelekan habaib, jangan ikut jelek-jelekan Mbak Alawi. Kamu yang saya nasihati ya, sudahlah kamu kalau mau ngikutin Bang Haji, ikuti terus. Bang Haji itu bener, ya. Bang Haji tidak menjelek-jelekan habaib. Bang Haji hanya ingin meluruskan yang salah. Tadi malam tuh Bang Haji membongkar kesesatan, cerita sesat, cerita yang membelok-belokkan sejarah. Kamu itu hanya orang yang kena doktrin saja, yang sudah kekenyangan doktrin saja. Udah ya? Kembali lagi ke jalan yang benar Bang Haji. Kamu itu yang harus kembali ke jalan yang benar. Ini sebagai balas budi saya kepada Bang Haji. Saya sering diingetin dulu sama Bang Haji. Serius. Saya bersumpah demi Allah, apa yang dia sampaikan kemarin itu ceritanya bukan begitu. Iya. Ceritanya bukan begitu, Bang. Jadi mau dibuka? Oh, jangan dulu. Ya, tipis-tipis lah. Ya, oke. Tipis-tipis kita buka. Oke. Tipis-tipis. Kalau Bang Haji Roma bisa sumpah demi Allah, gue juga bisa sumpah demi Allah. Kita sama-sama punya Allah, ya kan ya? Betul. Jadi kejadiannya nggak begitu. Kejadiannya nggak begitu. Kejadiannya itu ada memang ya, dia merasa ditelepon Habib. Oke? Ini serius. Berarti aku. Enggak. Oke, dia dengar dulu. Ya gini, kalau udah settingan keluarnya apa aja. Oke, ini serius. Ini informasi satu, makanya gua berani bersumpah demi Allah. Dia merasa ditelepon sama satu orang Habib. Ini namanya Habib Aldo, ya, yang suka ngedabrus ini ya. Saya percaya ceritanya Bang Haji daripada omongannya si Aldo ini ya. Dan kita lagi selidiki itu nama. Ya, namanya ada. Babi Aldo ini yang juga menyelidiki dulu ceramahnya Gus Ubat yang membongkar ada Nong Habib meminta istri Kiai.
Ini bingung dia mau melaporkan Gus Ubed katanya. Tapi sekarang kalah dia, kalah pamor sama Gus Ubed, ya. Jangan dibocorin sekarang, ntar bisa seru, ntar ditelepon sama dia. Oh, ya, kan emang dia telepon itu. Ntar ditelepon sama dia tuh. Nah, di telepon itu dia merasa bahwasanya si Habib itu ngomong begitu, seperti yang dia ceritakan di podcast. Dan sebetulnya itu kejadiannya, kejadian yang dia merasa disuruh ke Robito itu udah berapa tahun? Yang berapa bulan lalu itu dia memastikan kepada si Habib itu. Dia memastikan kepada si Habib itu bahwasanya, oh sini kita telepon Habib itu gitu. Iya, dia telepon tuh Habib. Yang jadi masalah ini kalau Habib itu beda jawabannya, gue yakin disebut namanya sama dia. Larang cerita tuh. Jadi nggak disebut namanya. Dugaan gue kenapa nggak disebut namanya, karena nih Habib membantah. Mana ada pencuri ngaku, ya. Mana ada pencuri ngaku. Dan memang untuk menjaga kode etik jurnalistik, Bang Haji Roma Irama tidak akan menyebut. Ini sama persis ini yang memframing Gus Ubed, ya Habib Aldo ini. Habib Aldo ini saudara, ya. Jadi mereka itu memang luar biasa ya, pandai sekali ya memutarbalikkan fakta. Mereka pandai berretorika, yang namanya ngedabrus itu ahlinya saudara. Kalau saya ya kalah jauh lah sama kemampuan mereka untuk ngedabrus. Ya ini ada lagi nih videonya ya. Nah, dari Muhibin yang juga tolol ini ya. Kita lanjutkan ini, ada Muhibin lagi nih. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Mbak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Dan saya bilang kalau masalah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Dan Pak Haji jangan dulu, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Haji. Pak Haji adalah termasuk orang yang ngerti agama, harusnya tabayun. Yang ngomong ini pengurus Robito bukan, ya. Kalau yang ngomongnya pengurus Robito, silahkan coba ditindaklanjuti. Tapi kalau yang ngomong seperti itu ke Pak Haji bukan Robito, ya jangan kepedean, ya. Kalau keyakinan saya, seandainya pun sekarang Pak Haji datang ke Robito, ya Haji Roma Irama datang ke Robito, ikutin ucapan daripada orang yang ngomong kepada dia dengan omongan tadi, nggak bakalan bisa dapat sertifikat. Andai kata Ya nggak bakalan lah, sekarang sudah viral kok. Lagi pula Pak Haji juga nggak akan mau, jangan kepedean Robito Alawiyah ya. Nggak akan mau lah, karena sekarang sudah kebongkar kebobrokannya. Tentu saja sekarang Robito mau membangun citra ya. Tapi tetap kita sebagai masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan Robito mengharapkan bubarkan Robito Alawiyah, organisasi yang rasis ya. Banyak bukti-bukti sudah diungkap oleh Kiai Imaduddin, oleh Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Nur Ihya, dan banyak sekali kiai-kiai Nusantara yang sudah mengangkat kebobrokan oknum-oknum dari Robito, dan organisasinya ini layak untuk dibubarkan ya. nggak bakalan bisa dapat sertifikat. Andai kata mau bayar 100 juta atau lebih, nggak bakal bisa, nggak bakal mungkin Robito mengeluarkan. Dia bilang dia katanya ditelepon oleh oknum Habib. Halo Bang Haji, ente Habib, ente habaib, ente harus datang ke Robito. Nanti dikasih sertifikat, saya anda yang bayar, Bang Haji nggak usah bayar. Bro, kalau datang ke Robito, buku nasabnya itu gratis, nggak bayar, ketahuan deh. Ente yang tidak tahu ya, ada oknum-oknum Robito yang menjual beli nasab. Buku nasab diperjualbelinya. Sudah ada oknumnya. Kan kita bicara oknum, Bang Haji juga bicara oknum Habib ya. Dasar suka-suka memelintir informasi kau ya.
Masya Allah, ini harus kita suarakan ya. Memang mereka kurang ajar, gak beradab mereka tuh, ya. Enggak senasib. Ya, ini kita lanjut. Saya dengar di podcastnya Roma Irama, Bang Haji Roma Irama, terlalu. Dia bilang, dia katanya ditelepon oleh oknum Habib. Nah, ya kan bener oknum. Kamu tuli, sudah bisa ngomong mulutnya oknum tapi tidak paham ya. Halo Bang Haji, inti Habib, inti Habaib, inti harus datang ke Robito. Nanti dikasih sertifikat, saya aneh yang bayar. Bang Haji tidak usah bayar. Bro, kalau datang ke Robito, buku nasabnya itu gratis, tidak bayar. Udah ketahuan deh, tidak tahu dia. Satu. Bro, ada oknum yang memperjualbelikan kitab atau buku nasab dari Robito Alawiyah, bro. Kamu tidak tahu deh, ya. Kamu hanya melihat yang baik-baik saja, bro. Ada oknum. Sekali lagi, Bang Haji selalu bilang oknum, bro. Kamu ini bodoh, bro, nggak ngerti-ngerti ya. Ya kalau di depan umum, ya jelas ngomong gratis dong. Ini kita bicara oknum, bro, ya. Nomor dua, Bang Haji itu bersumpah demi Allah. Ya sumpahnya benar. Dia ditelepon orang, oknum Habib. Katanya baru-baru beberapa bulan ini kan lagi panas-panasnya bab nasab. Habibnya, oknum Habibnya tidak dikasih tahu lagi siapa. Loh, ya harus dikasih tahu dong Bang. Ya nggak harus dong, goblok kamu kalau mengharus-haruskan. Ya nggak harus dikasih tahu untuk menjaga kode etik jurnalistik. Kamu nggak ngerti hukum sih, orang nggak berpendidikan ini ya. Beda dengan Bang Haji, orang yang berpendidikan, yang paham hukum. Dasar lu tolol ya. Siapa tahu Habibnya itu Habib palsu. Wong Nabi aja Nabi palsu ada kok. Nah semua Habib itu yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu palsu, bukan keturunan Nabi. Kamu yang goblok ya. Kita percaya itu Habib palsu ya. Yang nelpon Bang Haji memang itu Habib palsu. Kalau yang asli harus tes DNA, menunjukkan buktinya. Haplogrupnya apa? Bodoh kamu ya. Apalagi Habib palsu banyak kok. Bang Haji ini kadang-kadang inti ya. Sungguh terlalu di kau. Masalahnya itu bukan pada sumpahnya. Kalau sumpah Bang Haji bener ditelepon orang, ditelepon oknum yang ngaku Habib. Cuman pertanyaannya, pertinyi ini katanya Rukul Arwana, si penelpon itu oknum Habib itu Habib beneran apa Habib palsu, Habib gadungan? Itu masalahnya Bang Haji. Inti kadang-kadang terlalu. Ente yang tidak paham apa yang disampaikan Bang Haji sudah benar. Beliau ngaku kejadian yang dialami ya. Ya perkara Habib palsu atau tidak kan itu nyata juga. Memang Habib itu pada palsu. Kamu bilang kira-kira si Bahar itu palsu nggak? Ya banyak. Bahwa Rijik aja palsu kok. Dia nasabnya bukan sambung kepada Rasulullah kok. Ya nggak samara. Halo ya. Lu inti. Jadi jangan buat framing Bang Haji supaya kontennya laris ditonton orang gitu ya Pak. Ya, jadi antum jangan memframing Bang Haji seolah-olah Bang Haji memfitnah, buat cerita gitu, buat cerita. Enggak, Anda Bang Haji sudah laris kontennya. Saya yakin kamu belum lahir, Bang Haji sudah tenar, udah laris, nggak kayak ente ya. Iya. Mikir napi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sedikit mereaksi pernyataan yang sedang viral dari Bapak Haji Roma Irama. Beliau mengatakan ada oknum Habib yang bilang kepada dia bahwasanya ente itu habaib. Nah benar kan? Dia sendiri ngakuin Bang Haji memang menyebut oknum. Gimana?
Kamu hanya cari pertenaran aja, numpang aja inti, numpang kepada nama Bang Haji ya. Jadi orang ini memang sudah kehilangan akal sehat nih. Udah jelas-jelas Bang Haji bilang oknum ya, masih saja mau dipelintir-pelintir. Gimana sih? Coba ini saudaraku, yang terakhir dari siapa? Dari jongosnya Habib juga. Kamu pasti kenal nih ya. Coba disimak nih ya. Jongos Habib lagi nih ya. Coba kita simak nih, lucu banget nih. Kalau kalian pasti dengar, waduh ngakak ini, pasti kenal nih ya. Bentar, kita lewati dulu ya. Nih, lewati. Roma Irama tak suruh buktiin. Nah ini, Maksud saya itu begini, Roma Irama itu saya mengidolakan banget. Anda itu sudah tua, gelarnya dia Yaji, Roma Irama. Dibenahi dulu. Kuat tanpa adab, apa artinya? Sudah tuh ya, saya nggak usah lama-lama. Saya ngelihat wajahnya orang ini lama-lama. Cukup sedikit saja. Ini orang nggak beradab nih orang, ya, yang menyebut dirinya wali medsos. Tae ngomong Gus, ini Gus palsu ini, ya. Dulu dia membentuk Laskar NKRI katanya, ya sekarang udah berbalik. Dulu katanya membentuk Laskar NKRI itu tujuannya untuk mengawal tesis Kiai Madudin katanya. Sekarang dia malah menjelek-jelekkan Kiai Haji Madudin Usman. Apa nggak kurang ajar tuh? Sangat kurang ajar. Masya Allah. Mudah-mudahan ini dia dapat hidayah ya. Padahal dulu pernah mendatangi Gus Fuad Pleret, minta dukungan membentuk Laskar NKRI itu dia. Sekarang nggak tahu ini kedoktrin dari mana ya, dari Habib. Sekarang jadi jongosnya Habib sekarang nih. Ini orang jadi jongosnya Habib ya. Saya tunjukin lagi nih videonya dia nih yang lagi viral ya. Jongosnya Habib juga. Nah nih, Semua diuji sekarang tentang ilmu. Bagaimana ketika ada ilmu nasab contohnya dibuang kepada umat muslim. Kiai, kalau kiai masih mentah, dia kan kelihatan, adabnya akan kebuka. Oh, kiai-kiai yang masih mentah berarti adabnya udah hilang. Dia hanya bisa pamer ilmu, tetapi adabnya nggak digunakan. Nah, hari ini sudah terjadi. Sebetulnya mudah. Tesis itu perlu ditakik oleh dosennya, perlu direalisasi oleh dosennya ketika sudah disetujui oleh para pakar, sudah diuji. Itu tesis. Artinya yang punya kepentingan tesis untuk S3 itu siapa? Imaduddin. bentar ya. Saya tunjukkan kegoblokannya Jongos ini. Dia bilang tadi yang punya kepentingan tesis untuk S3 siapa? Goblok. S3 itu bukan tesis. Karya tulis untuk menyelesaikan program doktoral S3 itu namanya disertasi. Tesis itu untuk S2, ya. Tapi dia nggak paham. Yang dimaksud tesis dari Kiai Madudin ini bukan tesis karya ilmiah dari program S2 untuk menyelesaikan program magister, bukan. Tesis ini adalah hasil kesimpulan dari Kiai Haji Madudin Usman ketika meneliti nasab Ba'alawi, yang mengatakan Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah yang beliau sudah riset dari kajian nasab. Ini bukan tesis dalam bentuk karya tulis yang ada di perguruan tinggi seperti misalnya untuk menyelesaikan program kuliah, bukan. Kamu sebut-sebut mau S3 itu kalau memang mau menyelesaikan program studi S3 itu bukan tesis, Bung, namanya, Bung, disertasi. Kelihatan ente nggak pernah kuliah kali ya. Sok tahu loh ya, sok tahu ini ya. Ya parah ini ya. Kalian udah tahu deh ini siapa orangnya ya. Dulu itu mau mendirikan katanya sebuah organisasi, saya nggak tahu itu masih ada nggak itu organisasinya, Laskar NKRI katanya ya. Itu dulu katanya mau mendukung mengawal tesis Kiai Madudin ini. Awal-awalnya bagus nih orang. Sekarang kok jadi kurang ajar, nggak beradab kayak gini ya. Imaduddin yang punya
antesis. Syaratnya gampang, cukup iya, jangan ego, jangan goreng di medsos. Coba lihat, sok tahu dia. Dia sebut Imaduddin, coba nggak menghargai banget. Padahal ini anak kemarin sore nih menyebut Kiai Imaduddin dengan Imaduddin, coba. Padahal dulu dia itu katanya mau mengawal. Ini orang bener-bener kurang ajar nih. Jangan nyuruh-nyuruh orang, jangan menggunakan buzzer. Datang kalau yang iya, datangi RA. Datangi RA, jangan malah minta RA yang nggak ngerti apa-apa disuruh datang ke Imad. Ini sombong banget. Padahal yang punya kepentingan kan Imaduddin. Kiai Imaduddin nggak punya kepentingan, ya. Yang sombong itu bukan Kiai Imaduddin, tapi antum dan tuan majikan antum, oknum-oknum Habib itu yang sombong, ya. Udah itu aja, nggak tak lanjutin, capek deh sayang reaksi orang model gini. Intinya orang ini plin-plan, nggak bisa dipercaya, ya. Ini orang nggak punya orientasi, orang ini nggak punya jati diri, ya. Masih kemarin sore mau merosting Kiai Imaduddin, ya. Apa coba karyanya? Apa coba? Ya kalah jauh kalau dibandingkan dengan Kiai Imaduddin. Udah itu aja ya saudaraku, mohon maaf karena keterbatasan waktu saya tidak bisa lanjut, dan mohon maaf tidak bisa saya baca komentar Anda yang banyak itu, ya. Terima kasih atas atensinya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk mengedukasi supaya masyarakat ngerti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, mereka mengaku mengklaim secara sepihak sebagai keturunan Nabi tapi tanpa bukti. Nah, Kiai Imaduddin membongkar semuanya, kajian kita nasab secara filologi, tes DNA, mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah, tetapi hanya mengaku-ngaku ingin mendapatkan kemuliaan. Itu, sadarlah, pakai akal sehat. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!